Iya, justru karena itu sih ya, karena bukan di era aku, terus aku penasaran aja orang zaman dulu tuh hidupnya kayak gimana gitu, dari bangunan-bangunan lama, terus apalagi candi-candi kayak gini kan melihatnya keren banget ya. Mereka tuh bikin bangunan bisa se presisi itu. Penasaran juga sih kalau misalnya dulu di Jakarta kita kan melihat gedung-gedung rumah-rumah modern ya. Kalau orang zaman dulu tuh rumahnya kayak gimana gitu. Oke, Gitu-gitu oke, sih, Pak. oke. Selamat pagi Nusantara. Oke Nusantara, saat ini kita berada di parkiran Ratu Boko. Kita akan masuk ke kompleks Ratu Boko, yang mana sekarang informasinya sudah rapi, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu itu belum tertata batunya, kalau sekarang sudah tertata. Sugeng Rawuh. Kita naik ke kompleks Keraton Ratu Boko. Teman, dulu saat saya kesini tahun 90-an itu tidak seperti ini. Sekarang sudah tertata dengan rapi. Akses naiknya ke kompleks Ratu Boko juga disusun dengan anak tangga yang bagus, membuktikan bahwa bukti sejarah pemerintah khususnya Yogyakarta memperhatikan. Oke, kita berjalan menuju kompleks Ratu Boko. Sewengi tanah bisa nendra, kawang-kawang katon aneng netra nita kamu pindo anggrake asmara kacian merah ino blenging rasa mung sate lom yen lintange panjang dina melu setyo angrewa nganten yen sapur sanjawat kakon tambahi seming ati sewangitan bisa indra kawang-kawang Kita naik ke komplek Ratu Boko. Apabila para pemimpin dapur bisa foto-foto juga dan pukul itu juga angin menyumbangkan
Teman-teman Nusantara, Komplek Ratu Boko yang bisa kita lihat adalah tumpukan batu-batu yang tersusun rapi seperti benteng. Kita naik. Terlihat sangat rapi sekali, bersih sekali. Disambut dengan gapura besar. Di sini ada sebuah bangunan, coba kita lihat. Candi pembakaran, sumur suci pembakaran, berada di teras 3. Kita naik ke terdapat sebuah kolam.
Teman-teman, bisa kita lihat di sisi paling ujung Komplek Ratu Boko terdapat sebuah dinding batu cadas yang kokoh berdiri. Coba kita telusuri tembok bentengnya, dan ini terlihat juga batu-batu berserakan. Ini terlihat ada bekas pondasi seperti bangunan yang mana hanya batu-batu saja. Ini seperti ada tempat untuk apa? Tempat untuk tiang. Ini ada di pojok-pojok itu juga ada tiang, di tengah juga ada tiang. Tempat tatakan untuk tiangnya. Komplek Ratu Boko begitu luas, bisa kita lihat di sana masih ada batu-batu berserakan. Oke. Jadi di Komplek Ratu Boko saya ketemu anak muda yang katanya dari Jakarta. Pengen tahu ya kenapa anak muda sekarang kok suka sejarah. Mas, asalnya dari mana? Iya, aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Kenapa kok suka datang-datang ke tempat-tempat yang seperti ini? Kan ini nggak eranya masnya nih. Kenapa nih? Iya, justru karena itu sih ya, karena bukan di era aku, terus aku penasaran aja orang zaman dulu tuh hidupnya kayak gimana gitu, dari bangunan-bangunan lama, terus apalagi candi-candi kayak gini kan melihatnya keren banget ya. Mereka tuh bikin bangunan bisa presisi itu. Penasaran juga sih, kalau misalnya dulu di Jakarta kita kan melihat gedung-gedung rumah modern ya, kalau orang zaman dulu tuh rumahnya kayak gimana gitu. Oke. Terus terang Mas, ini jarang generasi muda yang suka seperti ini. Bahkan anak-anak saya aja tuh, anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak SD itu kalau diceritain tentang sejarah itu dia acuh tak acuh, bahkan nggak mau. Makanya saya sangat senang melihat anak-anak muda yang suka sejarah. Sebab sebelum kita ada saat ini, zamannya era reformasi katanya. Sebelum kita ada itu dulu ada peradaban yang luar biasa dari nenek moyang kita. Makanya sebagai generasi muda harus tetap mencari tahu, ya toh, mencari tahu keberadaan sejarah itu dan mencari tahu apa toh orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu kayak apa, serta mencari hal-hal positif dari keberadaan beliau pada masa itu untuk dijadikan bekal hidup di masa kini, Mas. Nah, gitu ya. Iya. Gitu toh, setuju toh? Oke ya? Setuju. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih.
komplek Ratu Boko, kita akan menuju ke bangunan yang dikatakan sebagai tempat Ratu Boko pada saat itu, mungkin tempat singgahnya atau tempat tinggalnya. Teman-teman, saat ini benar-benar di tempat Ratu Boko, komplek Ratu Boko itu ditata sebegitu rupa, rapi, bersih. Jadi para pengunjung nyaman. Tempat jalannya untuk menuju akses tempat-tempat bersejarahnya juga disusun dengan batu yang disusun rapi. Jadi ini luar biasa peran pemerintah Yogyakarta. Oke, kita akan naik menuju ke kompleks berikutnya. Masih terlihat nih batu-batu berserakan, bukti nyata keberadaan era bisa kita lihat ornamen, guratan-guratan, gambar menunjukkan betapa luar biasanya leluhur kita membuat ukiran simbol-simbol kehidupan di Ratu Boko. Pendopo utama Ratu Boko. Kita akan masuk kayak apa tuh dalamnya. Ini adalah pendopo utama di kompleks Keraton Ratu Boko yang dikelilingi sebuah tembok memutar, mungkin ukurannya sekitar 20 kali 50-an meter persegi. Dengan tengah-tengahnya ini ada batu yang disusun seperti pendopo zaman itu, yaitu batu-batu yang disusun dieratkan dengan ikatan batu juga. Luar biasa peradaban tempo dulu. Nah, terus sudah seimbang. Tapi pada saat si dewa-dewa itu membawa pucuknya gunung Mahameru, yaitu, nah di jalan tuh jatuh sedikit, tumbuh menjadi gunung api. Jalan lagi, ya, nanti gunung Merapi, gunung Penanggungan, gunung Galunggung, gunung apa saja yang aktif-aktif. Komplek utama Ratu Boko dan pendoponya. Iya betul, nah hujan deras keluar, tapi nah hujan begini sudah lah, kan nggak ada air. Nah yang ini tempat ibadah ini mbak. Iya. Peradaban Nusantara begitu besar. Tentunya generasi muda
seharusnya mau belajar dan mau berkunjung ke tempat-tempat sejarah. Sebelum Indonesia merdeka, dahulu kala ada peradaban yang begitu megah. Sebelum Majapahit dikenal sebagai peradaban yang mampu mempersatukan Nusantara. Sebelumnya ada peradaban yang lebih tinggi lagi. Sebelum Kediri, Singosari, Mataram, ada peradaban yang luar biasa, yaitu salah satunya peradaban Ratu Boko yang ada di Yogyakarta. Semoga keberadaan kita, generasi muda ini, bisa memberikan kontribusi sedikit untuk leluhur kita, yaitu dengan cara melestarikan budaya, dengan cara menghormati, menjunjung tinggi, mencari kebenaran, mencari berita-berita, artikel-artikel tentang sejarah Nusantara. Salam Nusantara.